Transdermal adalah jalur memasukkan obat atau makanan melalui kulit. Jadi cara memasukkan obat atau makanan itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama lewat mulut dengan daya saraf kurang lebih 20-50%, tergantung dari kondisi pencernaan ya. Yang kedua adalah lewat jalur pembuluh darah atau suntikan atau infus. Tapi jalur kedua ini hanya bisa dilakukan oleh pihak medis, walaupun tingkat efektivitas penyerapan yang paling tinggi yaitu di atas 90%. Cara ketiga adalah lewat kulit dengan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan patch transdermal atau plester transdermal. Plester ini sudah dapat sertifikat ISO 13485 yang menunjukkan ini adalah termasuk golongan alat medis atau medical device. Nah, metode transdermal ini sudah diteliti sejak 40 tahun yang lalu dan ini paling efektif setelah injeksi. Nah, jadi patch transdermal itu adalah sebuah plester yang berisi komponen-komponen nutrisi yang cara penggunaannya hanya ditempelkan saja pada kulit yang tidak ada luka, kemudian dalam waktu kurang dari 1 menit akan berdifusi melalui lapisan kulit dan diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya dan langsung dikirimkan ke sel target. Jadi cukup efektif, pelepasan komponennya konstan dan tidak ada efek samping karena dia tidak lewat pencernaan, tidak lewat liver, tetapi langsung dari pembuluh darah kapiler langsung dikirim ke sel target. Transdermal Patch adalah sistem penghantar obat yang inovatif untuk memudahkan pengiriman berbagai bahan-bahan medikal aktif ke dalam tubuh melalui kulit. Komponen dasar dari transdermal patch adalah matriks polimer dan serat sebagai penguat pada bagian yang melekat pada kulit yang secara sensitif akan memberikan tekanan ketika ditempelkan ke permukaan kulit di mana bahan medikal tadi akan terurai dan menembus ke dalam lapisan kulit. Pada saat ditempelkan ke kulit, maka segera molekul-molekul nutrisi yang terdapat pada patch tersebut secara otomatis akan keluar dari medianya dan masuk melalui lapisan kulit dan terserap ke dalam sistem pembuluh kapiler, lalu dikirimkan ke sel-sel target dan akan bekerja dalam hitungan menit. Siapapun yang menggunakan transdermal patch pasti merasakan manfaat yang luar biasa bagi kesehatannya. Oke, Mbak Yolanda, mulai MC kita sambut MC kita. Mas Rafan kasih musik dong buat Mbak Yolanda. Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Wah, nggak kerasa ya udah ketemu hari Senin lagi. Berasa cepet banget ya dari Senin ke Senin lagi. Wah, sudah ada berapa orang kah di sini? Ayo absen yuk. Siapa aja yang udah hadir di sini? Kita absen dulu ya. Oke, sudah 55.000 orang. Oh, udah rame ya. Luar biasa ya. Boleh nih timnya dicolek-colek lagi, ada undangannya di calon prospeknya diundang-undang lagi, boleh ya datang ke sini kita belajar bareng-bareng ya. Oke, ya hari ini spesial sekali ya. Tertarik nih saya dengan tagline hari ini ya. Terapi paliatif pada kanker untuk tingkatkan kualitas hidup. Paliatif itu apa ya? Saya itu masih agak-agak baru gitu kayak ngedengerin kata-kata paliatif gitu ya. Dan sangat luar biasa sekali ya materi hari ini tentang kanker. Nah, tentu saja hari ini kita akan bertemu kembali dengan dokter kece kita, dokter ganteng kita yang luar biasa ya, yang selalu kita temui setiap hari Senin, yaitu Dokter Rudy Prasetyono, dan tentu saja kita pun akan dipandu langsung oleh moderator kita yang luar biasa juga tentunya, oleh asisten Yudiana Slamet. Tidak perlu berlama-lama lagi ya, mari kita sambut asisten Yudiana Slamet. Silakan ketikkan angka 100 100 100. Oke, wah, makasih Mbak Yola yang selalu meriah dan luar biasa ceria. Iya, ini posisi lagi di mana nih Mbak Yola, di rumah ya? Di rumah, Pak. Oke, di rumah ya, senang sekali nih. Dan hari ini kita mau belajar
sehat lagi tentang menangani kanker tentunya ya. Nah, hari ini karena terus terang kanker ini lagi rame-ramenya juga, lagi pertumbuhannya juga lagi pesat juga. Mungkin nanti kita akan dengar langsung dari Pak Dokter ya kan. Nah, dan ini juga kayaknya yang hadir cukup banyak ya Mbak Yola ya. Betul. Ya, Sudah udah mulai bertambah udah lagi, masuk semakin 67 orang bertambah. ya. Ya kayaknya harus di absen Mbak Yola. Dari mana aja nih coba deh Mbak Yola absen mereka dari mana. Ya, kita lihat nih ada, wow, udah ramai banget nih Pak. Udah ada dari Trenggalek, dari Dari Kalimantan Trenggalek. Timur, Bukit Tinggi, wah, Kalimantan, Bukit Tinggi. Sumatera ya sudah hadir. Ada dari Malaysia Bandung. juga tuh, dari Malaysia ada juga. Wow, Malaysia ya, bukan hanya dari Iya. dalam negeri, tapi dari luar negeri Dari juga. luar Luar negeri. biasa. Boyolali, Semuanya Sidoarjo. semangat ya untuk belajar ya. Selalu siap menjadi gelas kosong ya, menerima ilmu-ilmu baru tentunya. Iya, Wah, ini udah ada banyak banget. Kalimantan. Kita masih ada waktu, kita nanti tampilkan Pak Dokter 3 menit lagi. Oke Kita boleh deh. absen dulu nih Mbak Yola. Yuk, absen dulu yuk teman-teman. Kaltara, Kalimantan banyak ya Banyak ternyata. Kalimantan. Luar Tidore itu ada juga. biasa, Tidore, Mandailing, Natal, Sumatera ya. Tuh Kalimantan lagi, ada Semarang banjir enggak? Semarang kali ini banjir Nah, kan nih? tanya tuh, kayaknya banjir deh. Soalnya di sini di Cikarang banjirnya banyak, banjir di mana-mana. Ada dari KL, halo Kak Lili, apa kabar? Luar biasa ya. Ada siapa lagi? Tuh, Kalimantan lagi, Wonogiri. Waduh, ngomongin Wonogiri jadi inget bakso saya ya. Bakso Wonogiri, iya enak banget baksonya. Iya, mantap. Siapa Ada bakso lagi nih? Udah rame. Luar biasa ya. Ayo di absen lagi biar Pak Dokternya cepet muncul. Makanya ayo absen lagi nih. Bekasi, halo Bekasi, kita tetangga ya. Siapa Bekasi Mbak Made Pak? Bisa? Kan, Mbak Rini. Oh, Rini ya. Ini Octavia. Ada siapa lagi nih? Ayo absen. Lilis Bandung, Lilis Bandung. Oh, Bandung, Pontianak, tuh, Subang. Iya. Aduh, Subang ya. Bang, Pontianak. Ini nanasnya ya, Subang, ada Pontianak. Wah, ini kayaknya grup dari Kalimantan ya, yang banyak. Iya tuh Kalsel lah gitu, ya ampun Kalimantan menyerbu rupanya ya. Menyerbu hari ini ya Kalimantan, luar biasa semangatnya grupnya ya. Tulungagung kayaknya belum banyak nongol, grupnya Mbak Sri ini mana nih? Iya, ini mana ini? Mbak Sri lagi sakit perut katanya. Aduh. Ada. Nah, ada siapa lagi nih yang sudah absen? Oh, Malaysia lagi, Malaysia. Wah, rame Sabah. Ya. Sabah Malaysia, luar biasa. Sabah Malaysia. Ini grupnya asisten Tantu nih yang Malaysia nih ya. Wow. Grupnya banyak sekali di sana ya. Dan ramai banget nih Pak. Udah nggak sabar kayaknya ini ya, mau belajar kita malam ini. Oke deh. Iya kayaknya kita kayaknya panggil aja. Monggo dipanggil aja dengan Mbak Yola sebagai MC yang luar biasa. Kita panggil aja. Oke, kita panggil ya dengan semangat yang luar biasa. Kita ketika angka 100 untuk menyambut dokter kita, Dr. Rudy Prasetyana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, cerah sekali. Sejahtera bagi kita semua. Harus cerah ya. Harus semangat. Tambah hari tambah ganteng katanya. Kata Yola loh, tadi Yola yang bilang. Oke, selamat malam semua teman-teman dari seluruh penjuru ya. Baik penjuru tanah air maupun ada yang dari Malaysia ya tentunya. Iya.
dari Malaysia. Oke, pada malam hari ini seperti biasa ya, setiap hari Senin malam kita selalu berbincang atau sharing tentang kesehatan. Ya, untuk malam hari ini memang yang diangkat adalah tentang terapi kanker ya. Kenapa kok terapi kanker, Dok? Kemarin stroke kan gitu kan. Soalnya stroke itu tingkat kematian nomor 1 ya. Nomor 1, kemudian diikuti kanker. Kanker ini juga tingkat kematian yang nomor 2 untuk statistik dunia. Ya, makanya tidak ada salahnya untuk malam ini mari kita bareng-bareng untuk belajar apa itu kanker dan bagaimana terapinya. Tadi sempat disinggung ya, Pak Yudi, tentang apa itu judulnya kok ada Paliatif. Ya. paliatifnya gitu. Paliatif ya. Banyak yang tanya paliatif apa makanannya kayak gimana kata Makanan Mbak apa gitu ya. Paliatif. Tapi kalau udah dengar ujung-ujungnya ada kata kanker kayaknya serem-serem sedap gitu kan. Sedap, iya. Iya, makanya malam ini harus diangkat supaya teman-teman semua bisa mengetahui secara paling tidak secara globalnya itu paham ya. Jadi apa itu kanker, terus kemudian nanti penyebabnya apa saja, faktor resikonya apa saja, kan seperti itu kan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita mengetahui edukasi ini, ya kan, kita diri sendiri bisa mencegah tentunya. Terus kemudian kita juga mengedukasi teman-teman yang lain. Apalagi teman-teman di sini kan juga sekarang sudah banyak yang istilahnya bergelut di bidang kesehatan. Jadi nggak ada salahnya lah kita sekarang mulai belajar satu persatu, terutama penyakit-penyakit yang banyak ya, yang banyak dijumpai di masyarakat. Iya, dan menakutkan. Jadi kalau orang udah kena kanker, ya ada yang sampai bilang itu kalau orang udah tervonis kanker, yang bikin mati bukan kankernya, tapi stresnya dia yang bikin mati, kayak gitu kan. Ya memang benar. Jadi untuk sedikit bocorannya, jadi kalau terapi paliatif atau perawatan paliatif itu merupakan perawatan pada pasiennya, pada pasien yang sudah didiagnosa kanker, ya, itu karena dianggap memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya, ini dianggap ya, Dianggap tidak dapat disembuhkan. Akhirnya dengan cara apa? Memaksimalkan kualitas hidup. Jadi tujuan daripada terapi paliatif itu seperti itu. Nah, nanti bagaimana caranya? Ya nanti kita ikuti pada penjelasan berikut. Oke, kita mulai aja Pak Dokter. Udah nggak sadar, pokoknya nanti ya. dia paham paliatif. Oke, judulnya terapi paliatif pada kanker untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa itu kanker? Kita harus tahu dulu ya. Yang jelas bukan kantong kering ya. Kalau kantong kering beda lagi nanti terapinya. Terapinya nanti Pak Yudi kalau kantong kering. Iya. ngikut mentornya Pak Yudi. Saya ngeliat gepokan merah-merah sembuh. Jadi yang kita maksudkan di sini itu kanker dalam arti yang sesungguhnya. Jadi penyakit kanker itu merupakan penyakit yang tidak menular, ya. Jadi tidak ada sakit kanker itu yang ditularkan. Yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas. Tumbuhnya cepat, tidak terkendali, dan menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita.
Ya, saya lanjutkan dulu. Sel kanker itu bersifat ganas dan dapat menginvasi serta merusak fungsi jaringan, ya kan, jaringan itu sendiri, dan juga menyebar. Artinya, kalau misalkan terdapat suatu keganasan, ya, misalkan di satu organ, misalkan katakanlah di payudara misalkan, nah itu dia akan menginvasi, jadi menyebar dan merusak di jaringan sekitar payudara itu sendiri. Kemudian juga bisa menyebar atau disebut dengan metastase, ya, penyebaran. Nah, penyebaran sel kankernya itu bisa melalui pembuluh darah ataupun pembuluh getah bening, atau biasa teman-teman tahu pembuluh limfa. Ya. Jadi maksudnya nanti jangan kaget suatu saat misalkan ada benjolan itu ditemukan di kaki misalkan, ya, terus kemudian setelah diadakan suatu pemeriksaan atau suatu screening, ternyata setelah dilihat selnya, karena dia benjolan itu biasanya wajib untuk dicek selnya, begitu ketemu selnya, ternyata di situ ada jaringannya paru-paru. Ya, loh, kok bisa? Benjolannya di kaki, ternyata selnya dari paru-paru. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadi penyebaran, ya. Jadi awalnya terjadi kanker paru-paru, kemudian menyebar sampai dengan di benjolan yang ada di kaki tadi. Ini contoh. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Terus kemudian sel penyakit kanker dapat berasal, ya, dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Jadi dalam perjalanan selanjutnya tumbuh dan menggandakan diri sehingga membentuk massa tumor. Nah, ini tadi, jadi yang nanti akan artinya ditentukan dulu diagnosanya itu adalah saat ditemukan selnya. Jadi sel yang ganas itu posisinya di organ mana? Misalkan dicek di sel, ternyata sel ganasnya ada jaringan payudara, berarti dari situ ternyata dia sudah metastase atau menyebar. Ya, jadi pola daripada keganasan itu seperti itu. Metastase apa tadi penyebaran itu? Metastase. Metastase. Metastase itu penyebaran. Itu Ya. sekarang gini Pak Dokter, kan kita nggak tahu juga. Kadang katanya kalau nyebar lambat aja, tapi ada yang cepat banget penyebarannya, ya kan? Itu pemicunya apa? Yang membedakannya apa itu? Kalau ada yang cepat banget langsung parah gitu. Nah, jadi gini, sebenarnya hal itu dikarenakan, ya, pada gejala awal itu tidak kelihatan. Ya. Pada awal perkembangan daripada keganasan itu, gejalanya nggak muncul. Ya, bukan tidak terjadi keganasan, dia tetap terjadi, tapi gejalanya tidak muncul. Ya, terus kemudian begitu terdeteksi, ya, atau ditangani, ternyata dia pada stadium lanjut. Ya, itu biasanya kita sebut dengan fenomena gunung es. Ya, jadi gunung es itu seperti teman-teman ketahui ya, apabila ada kapal gitu ketemu gunung es, waktu ditabrak kapalnya hancur, padahal kan itu cuma ujungnya aja. Nggak ngertinya itu ada akarnya. Nah, inilah yang ditakutkan daripada keganasan. Itu yang ditakutkan. Jadi fenomena gunung es ini yang ditakutkan. Jadi bukan karena terus ketemu tiba-tiba kok, loh ini kok stadiumnya cepat. Bukan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah dia sudah berproses masuk ke stadium lanjut, baru diketahui.
Oh, jadi Baru nggak ketahuan. Kadang-kadang mungkin tanpa gejala kali ya, Toto langsung. karena tanpa gejala, Pak. Awalnya itu tanpa gejala. Kadang-kadang cuma pusing-pusing aja, Oh, migrain gitu kan. Terus kemudian berat badannya turun, kadang-kadang seperti itu. Tapi kita nganggap karena kita nggak paham ataupun tidak mengetahui tanda-tanda, dianggapnya oh normal karena dia nggak suka makan misalnya seperti itu. Padahal bisa itu jadi proses ya. keganasan, ya, Hmm. itu proses keganasan. Tapi ciri-cirinya sama nggak Pak Dokter? Ciri-ciri umumnya, misalnya ini udah jangan-jangan udah kena, kan bisa juga, oh ini jangan asam lambung ya kan? Tapi bisa juga nih karena punya bawaan cancer, kan bisa juga cancer seperti itu ya. Nggak Iya, ada ciri khusus, nggak ada ya. nggak ada, Pak. Jadi biasanya memang secara gejalanya itu kalau misalkan yang berbentuk benjolan kelihatan. Kelihatan ya. Ya, tapi yang misalkan organ dalam, misalkan Dalam. kanker usus, ya Ya. kan, itu biasanya tidak terdeteksi. Iya 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 betul. Karena keluhan-keluhannya cuma emah, ya kan, kadang-kadang mencret, gitu kan. Ya. Dicek karena dicek itu belum berupa screening, jadi kayaknya, oh ini kita terapi anu aja deh, mahnya misalkan. Iya iya iya. Ya. Oke lanjut Pak Dokter, saya nanti kan Oke. pasti ada pembahasan sampai gimana orang kena kemo. Barusan ada yang bilang juga nih, udah masuk kanker usus 12 kali kemo katanya. Wah, Oke. ya kan? Ada yang respon. Oke lanjut Pak Dokter. Ya, Kayaknya ini jadi itu fenomena gunung es ya, itu yang menakutkannya di situ. Kemudian kita lagi-lagi kita berbicara tentang data, ya kan? Kita bicara tentang data di sini bahwa prevalensi tumor atau angka kesakitan itu atau kanker ya, tumor atau kanker di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan. Di 2013 itu 1,4 per 1000 penduduk ya terjadi. Kemudian di 2018 meningkat sudah 1,79 per 1000. Ya. Data dari WHO, total kasus kanker di Indonesia pada 2020 mencapai 396.900 ya. Jadi sudah sekian kasus. kematiannya tinggi sekali ya. Total kematiannya sangat tinggi. Dari 396, 234, 500 ini meninggal. Wow, berarti ini bahaya banget. Ya, ini makanya nomor 2 ya. Ya. Kasus dengan kematian tertinggi nomor 2. Kemudian Hari Kanker Sedunia itu tanggal 4 Februari. Udah lewat ya? Udah lewat. Udah lewat. Nah, ini sekarang ada urutan ya, 5 kasus kanker teratas. Jadi kanker itu banyak sekali macamnya, ya kan? Sekarang untuk 5 kasus ya teratas itu, yang pertama kanker payudara, ya kan? Kemudian disusul dengan kanker serviks, terutama yang leher rahim. Ya, ini dilihat ya prosentasenya. Paling tinggi ya. Paling tinggi payudara paling tinggi. Jadi jangan heran kalau kita sering ketemu ya di lapangan. Itu laki perempuan atau perempuan aja tuh, Dok? Laki perempuan, Pak. Oh, bisa laki juga ya. Bisa laki juga. Ya. Kemudian kanker serviks itu yang leher rahim menempati urutan kedua. Kemudian kanker paru-paru ini di urutan ketiga. Ini buat perokok kayaknya nih, penting nih. Yeah. Paru. Ini di Zoom ini banyak yang perokok nih, langsung stres nih. Lihat nomor 3 nih kan. Terus kemudian disusul di kanker hati. Kanker hati. Yang baru kanker nasofaring. Jadi terus belakangan berikutnya baru yang lain-lain ya. Ada kanker getah bening tuh di mana tuh urutannya? Getah bening juga, iya Pak. Jadi prinsipnya yang paling teratas itu 5 ini. 5 ini ya, oke. Ya, paling banyak. Oke, yang nomor 3 tuh kayaknya yang mengkhawatirkan, soalnya di sini banyak perokok.
banyak perokok ya. Ya, pokoknya nanti pas nomor 3 tolong dibahas lebih intens ya Pak. Ditakut-takutin aja nih. Biar pada Takut-takut. berhenti merokok, gitu kan. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ya, faktor lingkungan yang mengubah sel normal menjadi sel kanker. Jadi gini, sebelum masuk kepada pembahasan ini, jadi proses terjadinya sel kanker itu pada prinsipnya adalah sel normal kita yang akhirnya berubah menjadi ganas. Ya, jadi bukan artinya dari luar ya. Jadi sel tubuh kita yang akhirnya dia bersifat ganas, ya, berubah menjadi sifatnya ganas, kemudian destruksi atau merusak. Nah, faktor lingkungan yang mengubah sel normal menjadi sel kanker itu ada sebagai berikut. Ya, yang pertama itu infeksi. Ya, virus berperan dalam terjadinya kanker pada manusia. Virus ini memasukkan materi genetiknya ke dalam DNA, jadi yang dirusak itu DNA-nya ya. Kemudian akan membentuk gen baru, kemudian ini yang mengganggu pertumbuhan dan pembelahan sel. Malah virus ya, ternyata awalnya bisa dari infeksi virus. Bisa dari infeksi, salah satunya. Ya. Kemudian yang sering kita dengar itu radiasi. Ya, kita sering mendengar. Jadi contoh sinar ultraviolet. Ya, itu merusak DNA sehingga menginduksi kanker kulit. Ya, orang yang terkena panas terus, ya kan, sampai kulitnya rusak, otomatis sel-selnya itu DNA-nya akan berubah menjadi keganasan, biasanya jadi kanker kulit. Kemudian contoh lain terpapar bom atom, ini misalkan dulu ya, ini Hiroshima Nagasaki. Nah ini ternyata akhirnya banyak insiden orang yang mengalami kanker darah atau leukemia dan kanker yang lain meningkat semua setelah terjadinya ledakan ini. Kena radiasi ya, Kena radiasi dari bom atom. Ya. Dari bom atom ya. Kemudian juga ada radiasi terapeutik atau paparan sinar X. Jadi kalau misalkan orang itu sering di ronsen, lama-lama juga bisa. Artinya ini faktor lingkungan ya. Jadi dia bisa mengubah. Ya. Jadi artinya memang kalau misalkan kita ada proses sinar X, tentunya sudah dilengkapi. Kita pasti pakai pelindung dan lain sebagainya. Tapi pasti ada paparan atau radiasinya masih ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Kemudian terpapar uranium. Uranium ya, bahan pembuat bom atom ya. Ya. Atau asbes. Oh, asbes bisa ya? Bisa. Jadi terkait dengan kanker paru. Makanya asbes sekarang sudah jarang ya Pak Yudi. Ya, biasanya kita bikin asbes kan buat atap rumah kan? Betul. Iya. Sekarang sudah diganti ya kalau nggak salah ya. Oke. Ya. Nah ini terkait dengan kanker paru ya, setelah 15 sampai 20 tahun. Terus kemudian terpapar gas radon yang dibebaskan dari tanah. Oh. Nah, terus kemudian apa lagi? Ada lagi tuh apa tuh? Obat-obatan dan bahan kimia. Oh, ternyata itu juga memicu. Juga bisa memicu ya, ini faktor ya, faktor lingkungan yang bisa menjadikan sel normal jadi berubah ganas. Obat kontrasepsi oral ya, ini meningkatkan risiko kanker payudara. Oh, bisa dari situ, makanya banyak orang dari sini ikut KB kok ujung-ujungnya ya. kena. Apabila terus-terusan ya, makanya seringkali kan diselang-seling ya. Iya. Sering gonta-ganti gitu, jadi nggak langsung full oral biasanya. Lewat mulut ya, obat yang lewat mulut ya. Yang lewat mulut. Pil KB itu. Pil KB. Ya. Kemudian ada steroid jangka panjang. Ini obat-obatan steroid ya. Jadi kalau kemarin itu waktu kita COVID ada yang disebut sebagai dexamethasone.
Ya, itu masuk golongan steroid. Oh iya betul betul. Nah, itu Itu waktu buat itu kan olahragawan juga banyak loh Pak Dokter. ya untuk meningkatkan ini kan, memang untuk cepat Pembentukan meningkatkan otot. pembentukan otot, tetapi Iya. dia juga menurunkan atau mengurangi peningkatan imun. Oh gitu. Ya, Iya, makanya iya. kemarin waktu COVID tidak dikeluarkan, itu di stop ya. Jadi kalau di sini ini meningkatkan risiko kanker hati. Kanker hati ya. Kemudian kemoterapi dan radioterapi meningkatkan risiko kanker kedua. Padahal kemoterapi dan radioterapi ini kan terapinya atau istilahnya orang kena kanker itu pengobatannya adalah kemoterapi atau radioterapi, tapi dia meningkatkan resiko kanker kedua. Oh, Jadi bisa jadi terjadi organ malah lain. itu kanker lanjut ya? Iya, misalkan terjadinya organnya jadi yang pertama paru, nanti bisa pindah ke tulang misalnya. Oh iya betul betul betul. Ya ada teman saya yang kejadian begitu bener. Iya. Dari kanker yang lain kok bisa nggak jadi ke tulang gitu, aneh Iya. juga. Karena Betul ini, betul. Kemudian bahan-bahan kimia tertentu ini tentunya yang bersifat karsinogenik. Ya, kita tahu bahan-bahan pengawet, ya kan, terus pewarna yang biasanya sampai dipakai untuk campuran kuliner itu juga bersifat karsinogenik. Oh, karsinogenik termasuk ini juga kali apa wadah-wadah plastik yang dipakai berulang kali ya? Iya, betul. Makanya sebenarnya kan panas, terus nggak boleh kan langsung ditaruh di plastik gitu. Plastik. Iya, iya. Ya, itu untuk obat dan bahan kimia. Kemudian kandungan dalam diet. Ini juga bisa berpengaruh. Ya, diet tinggi kandungan lemak, dalam diet. Oh ya? Ya, jadi diet tinggi lemak dan obesitas. Ini meningkatkan resiko daripada kanker kolon, payudara, dan prostat. Maksudnya tinggi lemak ini gimana dok? Berhenti makan lemak atau malah justru makan lemak banyak? Maksudnya makan lemak banyak. Oh, dia tinggi lemak itu berarti dia banyak makan lemak banyak. Betul, ya? Iya. Lemaknya terlalu banyak. Jadi bisa meningkatkan risiko kanker kolon, payudara, ataupun prostat. Ya. Kemudian alkohol. Ini risiko kanker kepala, leher, dan esofagus ya. Ini kayaknya kalau yang alkohol pernah dengar bisa masuk ke liver juga ya, kanker apa? Bisa juga Pak. Iya. Kanker liver. Iya, kanker hati. Iya. Hepatoma ya. Alkohol. Ya. Kemudian makanan diawetkan atau daging dimasak dengan temperatur tinggi, ya meningkatkan risiko kanker lambung. Ini kita sering dengar ya kalau ini. Ya. Kalau sate termasuk enggak nih sate temperatur tinggi? Sate enggak termasuk ya. Enggak ya. Oh ya sudah. Berarti saya makan sate lagi nanti. Ya, soalnya saya juga sering sate. Itu dia. Mbak Yola apalagi Mbak Yola mah tiap hari makan sate. Itu MC-nya. Kalau sate enggak ya, pemanasannya kan enggak terlalu. Iya, iya. Biasanya yang pakai alat ya. Pakai apa? Kayak Oke. Nah, sekarang faktor fisik ya. Faktor fisik. Ini peradangan kulit, paru, saluran cerna, tiroid kronik ini bisa juga meningkatkan risiko kanker. Ya, ini fisik ya. Kemudian paparan sinar matahari atau tanning. Tanning ini pewarnaan kulit ya. Oh, pewarna kulit. Risiko kanker kulit. Ya. Ini pewarnaan ya. Kemudian gangguan imunologi, misalnya infeksi HIV, X-linked agammaglobulinemia, ini salah satu kasus imunologi juga. Ya, itu bisa juga merubah sel yang normal di dalam tubuh kita menjadi keganasan. Jadi dari awal tadi itu faktor lingkungan. Jadi artinya
kita kalau sudah tahu seperti ini itu bisa mencegah ya tentunya. Kita bisa mencegah mana sih yang artinya bisa mengarah kepada faktor lingkungan yang menyebabkan sel normal jadi ganas. Nah, kita masuk ke gejala kankernya. Nah, ini menarik nih, gejala kanker. Gejala kanker. Ini bervariasi sebenarnya ya, tergantung dari jenis kankernya. Ya, pada organ tubuh mana yang terkena. Jadi sebenarnya ini variasi, jadi nggak bisa secara umum atau global digambarkan karena berbeda-beda. Tetapi ini sebagian besar, ya, sebagian besar itu gejalanya yang pertama itu ada benjolan. Ada benjolan. Ya, benjolan yang abnormal ya. Abnormal. Nah, kalau benjolan sekarang gini, normal Dok. itu bukan. Boleh nanya nggak nih, Dok? Pak Silakan. Dokter. Tadi kan gejalanya misalnya benjolan abnormal nih ya. Mungkin istilahnya terindikasi bisa jadi kanker. Nah, pada sekarang ini lagi musim-musimnya orang vaksin booster ya kan. Itu ngefek nggak nanti? Artinya boleh nggak dia dikasih vaksin booster dan sebagainya? Untuk apa tuh, Pak? Ini kan sekarang lagi orang apa? Orang kan mau bepergian kan syaratnya masih pakai vaksin gitu kan. Nah, sementara mungkin orang itu punya benjolan yang abnormal gitu kan. Nah, ada pertanyaan nih, boleh nggak nih artinya mereka divaksin, pengaruh nggak nanti mempercepat aktivitas sel kankernya lebih ganas lagi? Nah, mungkin bisa dijawab sebentar, Pak. Oke, kalau untuk vaksin yang saya ketahui, kalau misalkan yang tidak boleh itu apabila kondisinya, jadi sakitnya, apa saja Pak ya, sakitnya itu membuat kondisi tubuhnya itu lemah. Oh, oke. Ya. Jadi misalkan katakanlah dia punya diabetes, kondisinya lemah, ya nggak boleh vaksin. Oh, oke, ya. Kanker, misalkan terjadi kanker, kemudian kondisinya sangat lemah, tidak bisa, ini malah memperparah. Oke, paham. Jadi di kondisinya. Ya. Kalau yang lain-lain itu masih dalam batas normal, biasanya masih dilakukan. Oke, sip. Oke, mantap. Lanjut Pak Dokter, keren. Oke, yang berikutnya nyeri di salah satu bagian tubuh. Ya, ini artinya ya terus kemudian nyeri, akhirnya itu gejala kanker tidak. Tapi ini kan nanti dari beberapa item yang ada, nanti kan kita bisa simpulkan ya. Ini hanya biasanya terjadi hal seperti itu. Pucat, lemas, cepat lelah. Ya, pucat, lemas, cepat lelah. Terus kemudian ini tadi yang saya sampaikan, penurunan berat badan secara drastis. Oke. Itu kayak orang kena diabetes ya. Diabetes pun berat badannya drastis turun ya. Kalau betul, iya. Betul. Jadi kalau kondisinya artinya kita melihat sebenarnya hampir sama. Dia misalkan dari normal ataupun gemuk, terus tiba-tiba langsung habis ya, drastis kan penurun berat badan. Nah itu kita waspada untuk ke arah kanker. Ya, walaupun makannya banyak ya Pak Dokter ya. Ya, walaupun makannya banyak. Tetap aja badan turun. Iya, karena apa? Karena sari-sari makanan itu dipakai untuk memperbanyak daripada duplikasi sel kanker tadi. Oh iya. Dipakai untuk sel makanan, jadi buat dia untuk makanannya gitu. Makanya gitu. Jadi kenapa nggak jadi badan kita, ya kan? Nggak jadi daging kita, ternyata itu dipakai untuk duplikasi daripada sel ganas. Makanya seringkali kita melihat, ini contoh ya, misalkan ada orang kanker di kepala ya, atau di leher. Itu kan orangnya sampai habis ya, urus kering, kemudian benjolannya sebesar kepalanya mungkin ya, 2 kali gitu. Betul. Karena ke sana. Semua suplai daripada nutrisi makanan itu masuk ke dalam duplikasi dari sel ganas. Oh iya. Berarti kalau orang kena kanker gitu, makanya makanannya yang bergizi kan disedot sama si sel kanker itu kan ya. Berarti memang benar ya, harusnya ditipu tuh sel kanker, dikasih aja produk One More PNG kan. Dia pikir makanan ternyata meracuni dia. Gitu ya.
tewas dia langsung ya. Itu nanti Ya, ya. salah satu strategi. Oke, ya menarik itu. Terus kemudian ada lagi gangguan buang air besar ataupun kecil ya, Buang air kecil. besar ataupun buang air kecil. Kemudian batuk kronis, ya, batuk kronis. Tentunya nanti kan akan ada pengecekan yang lebih lanjut ya, bukan karena terus batuk kronis itu akan jadi kanker, tidak juga. Itu mengarahnya ke paru-paru ya Pak Dokter ya? Ya, intinya ini ke paru-paru. Jadi setelah kita tahu ada beberapa gejala, misalkan jadi satu, nah itu bisa dilakukan screening lebih lengkap. Kemudian demam yang terus berulang. Ya, demam yang terus berulang. Kemudian ada memar dan mengalami perdarahan secara spontan. Ini biasanya kalau memar ya, perdarahan secara spontan ini biasanya kadang-kadang yang sering terjadi kanker darah. Itu pendarahannya di daerah mana Pak Dokter? Di dari hidung apa telinga atau dari mana gitu? Bisa dari mana saja Pak. Oh ya? Ya, karena dia spontan. Ya, kalau misalkan ini kalau memar ini biasanya terbanyak di kanker darah. Oh. Jadi dia ketatar sedikit ya, kepukul sedikit gitu dia terus langsung memar dibandingkan orang. Ya, ini berlaku buat anak-anak juga kayaknya. Pernah saya punya teman anaknya kena kanker darah seperti itu. Ya, tahu-tahu cuman hitungan seminggu ya akhirnya nggak ada karena nggak ada gejala sama sekali. Nah itu mungkin salah satunya ini ya, nggak diawasi. Kalau dia memar gitu sebetulnya dia punya menyimpan kanker sebetulnya, kanker darah. Betul. Artinya kalau misalkan ada tanda-tanda, tentunya nanti kalau dilakukan medical check up ya, nanti akan ketemu. Oh. Akan ketemu. Medical check up-nya berbeda ya Pak Dokter ya dengan medical check up yang biasa ya. Kalau berbeda. Cancer ini mahal kayaknya ya. Iya, berbeda. Ini lebih lengkap lagi. Ya. Oke, mantap. Lanjut Pak Dokter. Oke, sekarang kita masuk kepada pencegahan. Ya, kalau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menggalakkan program perilaku yang namanya cerdik. Ya, kalau kemarin stroke itu kan apa? Segera ke RS kan gitu ya. Ya, segera ke RS. Ya. Kalau ini cerdik, cerdik itu maksudnya apa? Cek kesehatan secara berkala. Ya, ini biasanya screening ya, screening. Karena biasanya ditemukannya adalah pada posisi saat check up. Malah pas check up ya. Iya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang wah aku males check up. Kenapa? Nanti ketahuan semua penyakitku gitu. Iya. Nggak cuman itu, dompetnya pun kelihatan, Pak. Dompetnya juga kalau lengkap kelihatan itu. Ya, kan? Ya, pertama itu cerdik itu cek kesehatan secara berkala. Kemudian kan enyahkan asap rokok, ini terutama untuk kanker paru. Rajin aktivitas fisik, ya 30 menit per hari, olahraga ya. Olahraga ya. Diet sehat dengan kalori seimbang. Perbanyak makan buah-buahan, sayuran, biji-bijian misalnya gandum dan makanan yang kaya akan protein. Istirahat cukup, ya kurang tidur juga meningkatkan resiko terkena kanker. Kelola stres berlebihan berkepanjangan juga menyebabkan munculnya kanker. Dan sebenarnya kan kalau kita ngomong cerdik ini kan untuk gaya atau lifestyle kita ya. Iya. Nah, kan sebenarnya secara umum kan itu kan. Ini sebenarnya kalau misalkan kita bisa melakukan secara berkala itu ataupun secara rutin ya, itu sangat-sangat membantu. Karena ini untuk tujuannya mencegah daripada kanker itu. Nah, di samping cerdik itu ada lagi tambahan. Pertama, hindari paparan sinar matahari berlebih, ya karena sinar ultraviolet itu meningkatkan risiko kanker kulit ya.
Jadi kalau gimana Pak Dok, kalau saya ini naik motor ya pakai jaket tentunya ya. Misalkan pakaian tertutup, misalkan aktivitas di luar ruangan ya, pakai jaket, pakai sweater dan lain-lain. Gunakan masker di tempat yang penuh polusi udara. Nah ini terutama ya, kalau kita ngelihat itu terutama asap kendaraan bermotor kalau kita naik motor. Ya, karena apa? Populasi orang naik motor ataupun kendaraan lah, itu sudah seperti sekarang. Ya beda kayak zaman dulu, nyantai kita nggak pakai masker. Kalau kita sekarang nggak pakai, saya kira kita udah sesak sendiri. Ya, itu yang paling paling kita soroti. Kalau asap pabrik itu kalau kita nggak di lingkungan pabrik kan nggak masalah. Ya. Terus kemudian asap rokok ini, ya artinya gini, merokok boleh silakan gitu kan, tapi pada tempatnya. Ya terutama kalau misalkan di tempat umum. Ya makanya sekarang di tempat-tempat umum itu sudah disediakan tempat untuk merokok. Kemudian hentikan konsumsi minuman beralkohol. Ya. Kemudian lakukan vaksinasi. Ini tentunya untuk yang arahnya ada vaksinnya. Biasanya itu untuk kanker hati, itu ada vaksin hepatitis B, terus kanker serviks, itu juga ada vaksinnya, kemudian dengan vaksin HPV ya, untuk kanker serviks. Nah, sekarang ini slide yang terakhir. Tata laksana paliatif pada pasien kanker. Jadi maksudnya apa? Ini tadi udah dijelasin. Jadi paliatif itu apa sih? Ya. Jadi pada keganasan, perjalanan penyakit pada stadium awal itu lambat. Hingga pada stadium lanjut yang dapat berlangsung cepat hingga kematian. Jadi memang awal itu stadiumnya itu lambat. Ya, begitu ketemu dia sudah stadium lanjut, nah ini biasanya cepat ya menuju ke kematian. Makanya tingkat kematiannya tinggi. Nah, di sini intervensi atau pendekatan paliatif bersifat holistik, meliputi 4 kelompok masalah. Ya, jadi kalau orang atau pasien itu sudah menderita kanker, itu sebenarnya ada 4 kelompok masalah ini yang harus kita selesaikan. Ya, jadi bukan satu persatu ya ke semuanya. Contoh yang pertama itu masalah fisik. Ini berhubungan dengan gejala dan keluhan fisik seperti apa? Nyeri, ya orang kanker biasanya nyeri, kemudian batuk, sesak nafas, ya sering keletihan, ya lesu gitu kan, lemah. Terus kemudian ada juga demam, ya dan lain-lain tentunya gejala. Ya, kemudian psikologinya, kenapa? Karena dia khawatir, ya khawatir. Ini khawatir biasanya kalau muncul nyeri gitu kan, khawatir misalkan gejalanya tambah berat. Kemudian ketakutan, ya ketakutan karena apa? Aku sudah stadium lanjut. Ya, takutan, sedih, marah, ya kan? Jadi nggak secara psikologi itu sangat-sangat tertekan, ya pada pasien kanker. Itu secara psikologinya. Kemudian masalah sosialnya, ya biasanya kalau sudah terkena itu kata Pak Yudi tadi, ongkosnya mahal, ya biayanya sangat tinggi. Itu baik pengobatannya, kemudian belum terapi yang lain, terapi biasanya ada apa istilahnya alternatif ya, komplementer alternatif, ya dibantu dengan tusuk jarum dan lain-lain. Ya, kemudian belum lagi pekerjaan, ini masalah sosial. Misalkan kalau yang sakit bapaknya otomatis nggak bekerja.
ya kan? Padahal dia kepala keluarga di sini, ya, dan seterusnya ya. Ini ada tempat tinggal dan hubungan interpersonal. Kemudian secara spiritual, ya. Nah ini biasanya apa? Karena sudah merasa bahwa posisinya di stadium lanjut atau stadium akhir, ya. Jadi ini biasanya kalau spiritual biasanya lebih ke arah orang-orang yang bisa support secara spiritual. Kalau di Surabaya ini yang terkenal ada Dokter Agus ya. Agus Ali Fauzi itu seorang dokter tapi dia juga sebagai ustadz. Ya, jadi dia juga masuk dalam program terapi paliatif di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya, jadi menyangkut ini fisiknya, psikologinya, sosialnya dan spiritual. Ya, jadi keterangan yang terakhir ini itu menjelaskan apa sih sebenarnya terapi paliatif pada pasien kanker. Saya kira itu untuk penjelasan tentang kanker. Silakan Pak Yudi. Oke, jadi kalau paliatif itu kalau kita lihat berarti itu adalah salah satu solusi ya, solusi di luar dari yang selama ini mungkin dilakukan secara medis ya. Artinya ini kan bisa dilakukan misalnya nih spiritual, berarti mungkin dia harus banyak berzikir ya kan. Lalu melakukan secara psikologi misalnya dia harus belajar memaafkan ya, artinya dia memaafkan seseorang, artinya dia betul forgiveness. Kalau di Amerika ada namanya forgiveness terapi itu loh. Ya, itu ternyata bisa untuk memberi kesembuhan secara ajaib ya, dengan cara dia memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang-orang di sekelilingnya maupun siapapun, dan mendoakan istilahnya. Jadi ada beberapa terapi paliatif dan mungkin kalau kita lihat produk One More nih kan, produk One More nih kira-kira termasuk masuk dalam terapi paliatif atau terapi yang masuk dalam medisnya nih Pak Dokter? Jadi kalau dari posisi One More itu masuk paliatif yang untuk support di fisik ini Pak. Oh oke. Menekan gejala, keluhan fisik. Karena Iya. di sini nanti akan membuat psikologi dia down juga. Kalau misalkan nyeri, kan kadang-kadang kalau yang saking nyerinya, kadang kepala itu dibentur-benturin. Ya, di tembok gitu, karena udah nyerinya udah nggak ketahan. Oh oke. Iya, iya, Nah, iya. itu kita bisa supportkan ke sini. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Dokter barusan. Kalau kista itu gimana statusnya? Apakah masuk ke dalam kanker atau gimana? Oke. Kalau kista itu posisinya adalah sebuah benjolan ya yang berisi cairan. Oke. Ya. Jadi benjolan, jadi gini. Semua benjolan itu bisa disebut sebagai tumor. Benjolan yang abnormal itu bisa disebut tumor. Oke. Saat benjolan itu kemudian diambil untuk sampelnya, diambil selnya, akan dicek. Ini mengalami keganasan apa normal. Kalau normal berarti dia cuma tumor biasa. Tapi kalau misalkan ganas berarti benjolan tadi merupakan keganasan atau kanker. Oh, gitu. Kalau Jadi kista, benjolannya itu berisi cairan, Pak. Cairan. Ada berbeda sama miom? Miom? Sama. Sama ya? Ya, sama. Kalau miom itu kan pembesarannya karena dikarenakan hormonal, akhirnya posisinya rahimnya itu menjadi membesar. Ya. Tapi itu pun bisa memicu jadi kanker juga akhirnya ya? Bisa Pak. Ya. Tapi kalau misalkan ya itu tadi faktor lingkungannya kurang bagus atau mendukung menjadi keganasan, jadi keganasan. Oke, mungkin untuk lebih gambaran lebih sebelum nanti kita masuk ke di mana letak ditempelnya dan bagaimana kalau polip rahim termasuk sama juga ya Pak Dokter ya? Sama. Sebenarnya Sama, kalau oke. polip rahim itu dari polip itu juga sebuah benjolan ya. Benjolan ya. Kebesaran, tapi dia adalah belum keganasan.
Oh, belum Ya, ganas. jadi seringkali kan maksudnya dari pertanyaan mungkin, loh apakah ini masuk ganas kan gitu ya. Iya, Kalau masih disebut polip itu masih belum keganasan, iya. masih jinak. Oke. Masih jinak. Jadi lebih mudah lah kalau produk-produk One More seperti PNG itu lebih cepat mestinya. Lebih Ya cepat, kan? iya. Iya. Oke, nah mungkin untuk sebelum kita ini ada beberapa pertanyaan lagi ya, tapi boleh kita akan lihat cuplikan dulu testimoni dari video berikut ini, Mas Rafan. Coba kita lihat videonya diputar atau testimoni produk One More. Silakan Mas Rafan. Ya, kita lihat dulu cuplikan videonya. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام الله. Oke, satu lagi mungkin Mas Rafan ya, yang barusan benjolan akhirnya bisa mengecil ya, bahkan kempes tadi. Kita lihat satu lagi testimoni di panggung. Saya diperkenalkan produk ini oleh Pak Firman melalui Pak Haji Naim. Saya dicobakan 1 lembar ya Pak Haji Naim. Kebetulan waktu itu saya ada gangguan ya, mohon maaf di rahim ya. Dokter menvonis saya sudah stadium 2 dan katanya ibu sudah usia 50 tahun, sebaiknya diangkat saja kandungannya ya karena sudah stadium 2. Tapi suami saya melarang. Ya katanya cari solusi dulu. Ya singkat cerita, alhamdulillah dengan izin Allah ketemu dengan Pak Haji Naim, dicobakan, saya tempelkan selama 2 hari 48 jam. Ya alhamdulillah saya kembali check up ditemani oleh Bunda Ria, teman saya, Ibu Kepsek. Hasilnya subhanallah, saya bersyukur sekali kepada Allah karena dipertemukan dengan One More. Negatif Bapak Ibu. Ini memang ada hasil dan besoknya saya tunjukkan Pak Firman hasil lab ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh One More dan secara tidak sengaja saya bercerita ke teman, alhamdulillah Rocky. Dari saya dan tolong bantu doanya, barusan saya dapat telepon anak saya jatuh di rumah ya, makanya saya agak testimoninya agak sedikit terganggu, barusan dapat telepon. Bantu doanya semoga anak saya tidak apa-apa di dunia. Oke, terima kasih. Oke ya. Nah, itu jadi di gambaran bahwa apa yang disampaikan tadi teori dan ilmu tentang kanker sendiri ini Pak Dokter tadi udah cerita banyak ya, kemudian paliatif itu ternyata salah satu produk One More adalah salah satu pendukung untuk mempercepat atau memulihkan orang yang kena kanker atau tumor ya. Dengan produk-produknya yang tadi dari testimoni pun teruji ternyata paliatif tapi keren banget gitu ya Pak Dokter ya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga Pak Dokter, tadi ada yang bilang, ini kok ada benjolan di payudara nih gitu kan, kok keras. Apakah mengarah ke sana? Ya, jawabannya gimana? Kalau kalau misalnya sebelum dibawa ke dokter, mungkin kalau mau ngirit suruh tempel PNG dulu aja sama Slim Style kali gitu ya Pak Dokter ya. Jadi untuk benjolan pada payudara tadi ada saya juga baca ya. Kemudian keras, itu belum tentu itu merupakan suatu kanker. Ya, belum tentu ya. Karena kalau kanker itu timbul benjolan misalkan di payudara, itu harus dilakukan suatu aspirasi, jadi diambil
selnya, kemudian dilaksanakan pemeriksaan patologi anatomi, dicek. Kalau memang selnya itu sudah tanda-tanda keganasan, baru itu disebut sebagai kanker. Tapi kalau mau lihat ya secara langsung ya kasat mata gitu kelihatan ini kanker apa enggak, itu biasanya kita lihat posisi benjolannya, kulitnya itu apakah kulitnya masih normal ataupun sudah berubah menjadi kulit jeruk. Ya itu tanda-tanda. Biasanya ada yang berubah sudah keriput-keriput, pori-porinya membesar kayak kulit jeruk lah pokoknya seperti itu. Kemudian muncul perdarahan. Ya, sudah terjadi perdarahan seperti itu. Nah, itu waspada. Kemungkinannya memang bisa ke kanker, tapi tetap harus dilakukan suatu pengecekan ataupun dilihat selnya dulu, keganasan itu dari sel. Ya. Tadi di pertanyaan ada lagi nih Pak Yudi. Saya cepat catat. Jadi beda polip sama sinusitis ya. Kalau polip itu memang benjolan ya di dalam hidung ya, ini kita bicara dalam hidung. Ada suatu benjolan. Sedangkan kalau sinusitis itu terjebaknya cairan yang kemudian terjadi infeksi pada lubang-lubang normal dalam tubuh. Jadi kita itu ada beberapa sinus ya di dalam tubuh kita, terutama di area kepala. Jadi di sini ada sinus maksilaris, kemudian di sini juga. Jadi ada sebuah, misalkan contoh ya, katakanlah kita pilek ya, pilek itu kalau kita mengeluarkan ingus itu jangan kenceng-kenceng, ya jangan kenceng-kenceng, biasa gitu aja. Kalau belum sampai keluar dong ya enggak apa-apa, ditunggu nanti keluarkan lagi. Kadang kan sampai kenceng. Akhirnya apa yang terjadi? Cairan itu masuk ke dalam sinus ini, lubang sinus. Akhirnya di situ terjebak dan infeksi. Itu disebut sebagai sinusitis. Ya, rasanya nyeri kepala, ya, pening, sering migrain, ya, bisa dari sana. Ya, awalnya dari situ ya, karena terjebak ya. Karena terjebak. Oke, mungkin itu, dan kita juga akan minta dari teman-teman yang hadir di sini testimoninya. Mungkin tadi kita udah lihat video testimoni ya, sudah video testimoni. Terus mungkin di antara rekan-rekan sini juga ada testimoni menangani kanker. Nah, di sini ada dokter Anda Yayan Karyani, ini dosen ya, ibu dosen kita dari Bandung nih, dan seorang ahli kimia dan juga ahli juga dalam dunia transdermal. Jadi kita ada teman di sini juga dan ahli menempel letaknya di mana yang paling tepat. Oke. Bu Yayan, monggo waktunya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dosen kita. Teman-teman juga perkenalkan saya ya, saya ini mantan dosen kimia makanan. Jadi kalau dari sisi medisnya udah percayakan sama dokter aja. Iya. Saya juga belajar banyak. Nah, tapi kalau dari sisi makanan, kan kalau kimia makanan itu, dari setiap makanan itu kandungannya apa, struktur kimianya bagaimana, metabolismenya bagaimana, jadinya bagaimana gitu yang dibahas. Nah, jadi yang saya pahami itu bahwa kebanyakan orang itu memang kekurangan mikronutrisi puluhan tahun. Kalau terutama kalau mereka udah usianya kepala 5, kepala 6, lalu mereka dengan kekurangan yang selama itu akan mendapatkan kondisi kesehatan yang memburuk gitu. Termasuk salah satu diantaranya juga ini karena urusan kanker ya. Karena yang dimakan itu apa. Sedangkan yang kita tahu sekarang zat aditif atau zat tambahan makanan yang tidak alami juga banyak yang dikonsumsi terus-menerus gitu. Nah, jadi kalau saya dari sisi makanan melihatnya, contoh gini, kalau orang yang sudah kena
kalau sudah kena kanker, tumor itu apa namanya, paling tidak dikurangi makanan hewani, dihindari gula putih kayak gitu. Karena gula Oh, putih itu kan apa namanya, cairan tebu yang diputihkan dengan zat-zat kimia. Pemutihnya itu yang dihindari. Nah, jadi sekarang dengan kondisi yang kurang mikronutrisi itu, seharusnya orang kan makan berbagai macam makanan yang mengandung mikronutrisi. Dulu orang nyarinya suplemen, tapi orang-orang yang sudah sakit atau orang yang sudah berumur itu pada umumnya males untuk makan atau sistem pencernaannya tidak support gitu. Jadi datangnya One More itu menolong sekali karena masuknya ke pembuluh darah tidak lewat pencernaan, langsung pembuluh darah gitu. Jadi kalau saya sih apa namanya, orang yang menderita tumor, kanker itu patokannya adalah PNG, B12, Dekamin, Omevia, Slim Style-nya, melatoninnya harus masuk sekalian. Gitu. Jadi enggak kayak yang minggu lalu misalnya yang stroke gitu ya, kira-kira PNG sama B12 aja enggak. Karena mekanisme reaksi di dalam tubuh untuk regenerasi selnya itu dibutuhkan zat apa saja. Jadi kalau pandangan saya begitu. Jadi kalau yang kadang-kadang sel yang sudah mati sudah nggak bisa diapa-apakan, tapi yang diregenerasi bisa diupayakan. Kalau dengan masuknya zat aktif lewat produk One More ini adalah mengupayakan regenerasi sel dan hindari makanan-makanan yang membuat sel itu mendapat makan, jadi dia justru yang regenerasinya yang sel kanker, bukan itu. Jadi sel kanker dibikin lapar, sel normal dibikin beregenerasi, itu prinsipnya. Oh Gitu. iya. Oke, sudut pandang yang menarik dari Ibu dosen kimia kita. Oke. Bu dosen, ini kan Bu dosen pernah nanganin juga nih yang punya cancer ya. Itu punya pengalaman gimana dan nempelnya di mana dan produk apa yang dikasihkan? Tidak terlalu banyak yang saya tangani yang kanker. Yang lain-lain banyak, tapi pernah. Pada umumnya kalau saya penempelan itu di punggung lebih diutamakan. Oh. Iya, di punggung itu kan syaraf-syaraf di situ banyak, kemudian dekat dengan detak jantung gitu. Jadi begitu masuk ke pembuluh darah itu langsung masuk ke sel target yang diperbaiki. Kalau saya sih yang utamanya di punggung dijejerin aja. Banyakin di punggung ya, Ya, jejerin ya. Iya. Kalau saya gitu, tapi juga ditambah dengan lokasi-lokasi tertentu yang bukan punggung yang bermasalah. Ya disesuaikan aja jumlah dan ukurannya. Iya. Tuh. Ya. Jadi kalau jumlahnya banyak juga nggak apa-apa ya. Iya, kalau saya sih bikin beginian tuh. Oh, keren itu. Udah ada polanya, jadi teman-teman saya tinggal ngikut aja. Oh, jadi aduh, ini enak bukan patokan mutlak, tapi setidak-tidaknya nggak terlalu salah lah gitu. Iya. Bagus Bu, dosen ini. Nanti jadi saya gampang ngikutinnya, teman-teman yang baru belajar ikuti aja ini. Begini gitu udah selesai. Jadi orang mau dan saya dulu tuh waktu satu basic 4 poin itu saya kebingungan. Karena seringkali orang disarankan beli 1,5 poin, 1,5 basic. Jadi 6 poin. Nah, dengan sekarang 6 poin itu gampang sekali. Memang harusnya segitu. Bahkan ada beberapa kasus yang saya berani mengatakan bahwa kalau mau sembuh jangan beli basic, minimal bronze. Jika perlu belinya gold, bukan begitu caranya. Gitu. Jadi jangan tanggung gitu. Cuman makanan penyerta yang disarankan dan makanan yang
tidak disarankan atau harus dikurangi, itu tetap disertakan. Oh, Karena sudut pandang saya dari situ. sip. Tuh. Dan pada umumnya ya 95% lah nggak meleset. Oh, 95% 1-2 aja yang kasusnya. Kok saya begini, kok saya begitu. Pada umumnya mah sembuh gitu. Paling oh, tidak. Cuman gini, jadi orang mau sembuh itu harus cukup jenis, cukup dosis, dan cukup waktu. Nggak bisa saya minta cukup satu jenis, penempelan harus sembuh, ya nggak cukup bisa. dosis, cukup waktu, ya. Cukup jenis, Jenis, cukup dosis, dosis. dan cukup waktu. Itu jadi tiap kasus beda-beda waktunya. Contoh, waktu saya nangani yang patah tulang belakang, jadi teman saya tuh tulang belakangnya rapuh, kemudian dipijit terlalu keras, mijit punggungnya, jadi peletok aja Pak, patah 1,5 tahun dia terkapar, Aduh. tidak bisa apa-apa. Nah, jadi sama saya dibilang, Ibu, kalau Ibu mau ya dicoba dengan terapi nutrisi. Kalau saya nyebutnya terapi Terapi nutrisi. nutrisi, oke, bahasanya keren. Ibu Terapi harus nutrisi. sabar, untuk perubahan besar itu dibutuhkan waktu 1 bulan. Saya bilang gitu. Jadi ini saya udah bisa menduga ini kira-kira 1 bulan, yang ini kira-kira 2 minggu udah ada perubahan. Bukan sembuh ya, belum sembuh total, tapi perubahan besar Perubahan, ada ya. gitu. Perubahan Jadi besar, ya. untuk sembuh totalnya nanti ditambah lagi waktunya ke sana. Tapi orang itu dengan perubahan besar biasanya sudah Besar. jadi harapannya besar, jadi optimis. Iya. Iya, oke. Terima kasih sekali Bu Yayan ya atas waktunya dan ilmunya. Ya, dan Sedikit ya. banyak sekali, memang luar biasa. Tadi banyak yang bilang, Bu, di-share itu tadi kotak gambarnya katanya tadi pada chat itu. Ya, nanti boleh, nanti bisa minta di grup masing-masing ya. Minta sama Upland Donisius nanti. Di-share. Oke, makasih Bu Yayan ya. Angga, sami-sami. Oke, kita kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter, ya. Pak Dokter, jadi betul ya nutrisi, dan satu lagi Pak Dokter, ini pada waktu kami nanganin beberapa kasus ya, ada mungkin di sini banyak juga teman-teman yang menanganin yang sakit kanker. Saya jadi ingat juga, saya dulu punya satu domain, itu seorang dosen di Semarang ya, itu dia menderita kanker seperti tadi juga, kankernya merambat ya, dari kanker payudara terus larinya ke kanker tulang. Lalu sebelum kena produk One More itu terapinya ya selain kemo ya, dia juga pakai pada saat kesakitan nih, hari-hari kan ada tuh tiba-tiba kesakitan luar biasa. Ternyata terapinya pakai ini Durogesic patch, jadi tempelan juga yang praktis, ya kan, penghilang sakit gitu. Jadi tapi kan mahal, sekali tempel kan 1,5 juta gitu kan, sehari udah harus ganti gitu kan. Nah, jadi boros sekali dia pakai Durogesic patch. Jadi transdermal tapi isinya semacam morfin gitu kan, membuat dia nggak kesakitan kayak tersiksa, rasanya panas kayak di neraka, kayaknya gitulah pokoknya. Lalu pada waktu itu kita kenalkan produk One More, ya alhamdulillah kesakitan itu tergantikan. Jadi Durogesic patch-nya akhirnya nggak pernah dipakai lagi karena mahal juga. Lalu penggantinya pakai ini PNG yang paling banyak, memang PNG ya, PNG. Kemudian untuk produk kalian semuanya ditempel, ada melatonin ditempel, ada B12 ditempel, dekamin ditempel, pokoknya semua ditempel. Tapi yang paling banyak di PNG-nya ya, di PNG-nya. Nah, pertanyaan saya nih, emang akhirnya memang dia mengurangi rasa sakit itu, dan akhirnya bisa sambil walaupun sakit, walaupun kanker, tapi karena sakitnya sudah nggak menyerang lagi, jadi dia akhirnya bisa ngajar lagi, mendosen lagi, kan seperti itu. Ya, tapi tetap kankernya waktu itu belum sembuh juga. Artinya, cuman efeknya itu efek dari kesakitannya itu bisa tertangani. Nah, pertanyaan kita nih dari yang disampaikan Bu Yayan Karyana tadi ya, bahwa ini nutrisi ya, jadi terapi nutrisi ya. Lalu memang di One More sendiri sebetulnya gabungan kan, ada nutrisi, ada herbal ya, herbal dan nutrisi, ada vitaminnya gitu. Kalau herbalnya mungkin kayak ginseng merah Korea itu kan kandungannya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, kalau orang yang menderita kanker nih ya,
Dan titiknya kita nggak tahu nih, kansernya mungkin di dalam perut atau di usus ya, atau di paru-paru. Itu penempelan yang efektif menurut Pak Dokter, apakah harus semuanya di tulang punggung atau ada nggak tambahan-tambahan lain yang mungkin mendekati area yang sakit, gitu Pak Dokter? Sebenarnya tadi sudah sangat jelas ya untuk Buya yang sampaikan. Jadi memang kalau di tulang punggung itu lebih cepat ya, proses untuk masuknya itu lebih cepat. Artinya ke target organ, tinggal nanti kita tambahkan. Ya, kita tambahkan, misalkan katakanlah di paru-paru ya ditambahin aja di sekitaran paru-paru itu yang lebih banyak. Kalau misalkan di leher ya posisinya nanti di leher ditambahin lebih banyak. Sebenarnya cuma Betul, itu Pak aja. Dokter. Iya betul. Iya, jadi Saya lebih juga gitu. jadi lebih arahnya itu kalau yang di belakang itu maksudnya biar lebih ke Masuk tekniknya cepat. lebih cepat, iya. Nanti kalau yang lain istilahnya untuk kondisi-kondisi tertentu biar cepat nyerinya, biar cepat tertangani ya di posisi target organnya langsung. Iya, yang penting jangan luka. Ya, yang penting jangan luka. Iya. Betul, luka nggak boleh. Jangan ada luka. Oke, menarik ya. Nah, ini ada lagi ada 1-2 lagi pertanyaan. Oh ya, ini ada yang mau testimoni juga nih, Bu Nenden ya. Bu Nenden, monggo nih cerita tentang kanker rahang ya yang diderita, lalu diterapi dengan produk OneMore. Silakan Bu Nenden dari Serang ya. Halo Bu Nenden. Wah, nggak dengar ya. Gitu. Sudah. Oh ada ya, monggo Bu Nenden. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Saya waalaikumsalam. maaf suaranya serak, lagi batuk nih. Ibu saya kanker rahang tulang. Nah, saya kemudian tempelkan. Terdengar nggak Pak? Kedengar jelas. Terdengar? Ya, jelas. Soalnya nggak pakai headset. Oke, jelas. Jadi ibu saya kena kanker tulang rahang. Kemudian saya coba pakai 7 produk OneMore, PNG, vitamin B12+, kemudian melatonin, Slim Style, Dekamin, apa lagi ya, Omevia gitu ya. Nah, alhamdulillah dari yang tadinya besar kemudian mengecil. Nah, jadi mengecil gitu. Jadi benar kata Bu dosen tadi ya, bahwa Bu Yayan, jangan makan protein hewani. Nah, ketika tidak makan protein hewani itu memang mengecil banget gitu. Nah, kemudian karena saudara saya masih banyak yang ya belum begitu paham, kasihan ke ibu, jadi dicoba makan protein hewani agak membesar lagi gitu. Jadi saran saya gitu kan, memang harus mengikuti dari dulu dokter Setio ya dulu, nggak boleh makan protein hewani karena itu adalah makanan sel kanker gitu. Jadi itu saja mungkin alhamdulillah memang terasa sekali perubahannya kalau produk OneMore dibarengi dengan tidak memakan protein hewani. Protein gitu. hewani. Itu Oke, aja makasih Bu Nenden. Ini masukan keren banget, bagus sekali. Ya, mungkin Pak Dokter bisa nimpali ada beberapa yang harus dihindari ya. Dari sisi medis mungkin makanan-makanan dari selain protein hewani. Gitu Pak Dokter? Ya. Sebenarnya yang paling ini memang protein hewani ya, atau daging merah. Terus sama gula tadi. Itu memang harus, karena itu memang nanti biasanya kalau muncul benjolannya biasanya kelihatan juga turun-turun, bengkak terus, bahkan lebih besar. Jadi walaupun misalnya ngotot nih ya, kadang-kadang kan kita ngambil dulu pakai PNG banyak-banyak, pakai B12, pakai melatonin banyak, tapi makanan ini tetap aja makan protein hewani ya kan, terus tetap juga gula-gula yang putih ya kan, ya akhirnya ya ada perubahan sih, cuman jadi agak membesar lagi gitu Pak. Oh gitu, ya itulah. Jadi kita harus puasa juga nih buat teman-teman ya.
Jadi apa? Pengawet, penyedap, Penyedap, pewarna, ya, pewarna. pewarna bukan alami ya. Kalau pewarna alami seperti kunyit ya silahkan. Nggak Tapi apa-apa. kalau pewarna bukan alami, Ya. pengawet, itu juga kita harus hindari. Berarti bahaya kalau makan kerupuk yang warnanya kuning itu ya Bu ya. Padahal saya senang makan kerupuk. Lalu ini yang saya khawatirkan sekarang itu sebetulnya minyak ya. Minyak yang minyak berulang. Oh, minyak berulang, ya. Itu tuh nggak boleh. Orang-orang yang sudah menderita penyakit itu mah harus buah sayur segar, harus Gitu ya. diutamakan gitu. Dan perutnya harus bersih. Oh, perut malah harus bersih ya. Jadi harus di cleansing lah ya. Iya. Karena apa ya, nyangkut-nyangkut di usus itu senyawa-senyawa penyebab kanker juga bisa jadi ada di situ. Harus bersih. Kalau mungkin orang ada produk pembersih itu apa ya Bu Yayan ya? Kalau saya dulu waktu zaman di Kelurahan Lama ada namanya Ayulux gitu ya. Gitu. Riden gitu kan. Kalau saya sederhana aja, sering-sering Apa, Bu? makan jus. Oh, makan jus. Jus buah-buahan. Kalau untuk ini tuh sirsak misalnya, untuk membersihkan usus, sirsak gitu dan sebagainya. Buah-buahan yang berwarna itu sangat bagus sekali karena dia antioksidannya kan kuat dan alami sifatnya. Iya. Iya, iya. Yang penting usus harus bersih karena usia-usia seusia di atas 40 kan usus tuh udah mulai amburadul, kotor banget ya. Betul ya Pak Dokter ya? Wajah-wajah kita nih wajah-wajah makan. Iya. Semua dimakan. Harus dibersihin, semua dimakan. Minum harus banyak juga. Jangan sampai kurang minum. Mendingan banyak minum banyak pipis daripada kekurangan minum. Iya. Oke, berarti ini bagus sekali bahwa dalam menerapi orang yang kena kanker, jangan terlalu mengandalkan cuman mikir udah pakai PNG aja semuanya selesai. Enggak, ternyata pola makan, pola hidup dibenerin ya Bu Yayan ya. Iya, pola hidupnya harus dibenerin, pola makannya stres juga harus dikurangin. Iya. Jadi orang-orang yang berserah diri itu jauh lebih gampang sembuhnya daripada yang suka marah-marah gitu. Iya. Jadi harus belajar ikhlas ya Bu ya. Ya, gitulah. Belajar ikhlas tuh yang nih buat teman-teman nih di sini yang wataknya koleris, pemarah, ayo mulai belajar sabar. Ya. Oke. Dan buat yang melankolis ya, yang banyak dipikir ya. Kalau orang Jawa dipikir nggak apa-apa, tapi jangan kepikiran, kan? Ya mulai belajar untuk juga tidak terlalu memikirkan terlalu serius, ya kan? Ya artinya tetap happy, enjoy, gitu kan? Ya saya pernah baca juga Bu, nih mungkin saya pernah baca buku juga. Ternyata penyebab dari wanita kena kanker payudara dan kanker serviks itu menurut survei penelitian ya, itu penyebab utamanya malah pertama dari stres yang berkepanjangan. Ya, yang cukup lama dan terutama yang berhubungan relationship dengan pasangannya. Misalnya sakit hati sama pasangannya bertahun-tahun, dipendam dendam, ya. Terus atau pasangannya nakal, dia nggak berani negur, dipendam dendam. Akhirnya larinya ke kanker di payudara sama serviks. Itu penelitian. Saya baca ternyata paling tinggi dari stres itu Pak Dokter. Jadi kita jangan nakal-nakal. Ya, gitu. Buat yang saja kalau stres. Itu ternyata stres paling cepat memicu kanker. Ya, oke. Ada lagi mungkin ini sudah jam 9 masih ada waktu. Buat teman-teman tadi ada yang masih bertanya lagi silakan chat aja di sini. Mungkin Pak Dokter juga bisa baca di situ ada pertanyaan yang belum dijawab mungkin Pak Dokter. Oh, ada daun jati Cina untuk kolon cleansing. Oke, boleh nih ada yang bilang pakai daun. Boleh. Oke, apalagi nih. Nih, punten Pak Dokter, ada mitra pakai PNG kok gatal yang luar biasa. Bila sakit sudah cuci darah, itu solusinya yang tepat gimana? Oke, tolong dijawab Pak Dokter nih. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan yang materi yang kita bahas untuk sakit kanker, tapi mungkin yang kita sambungkan adalah kok gatel pakai PNG-nya,
luar biasa. Dan masalahnya ini orangnya cuci darah, pasti kan kotor kan, keringatnya ya, bikin gatal juga kan. Iya, Ya mungkin bisa dibahas Pak Dokter solusinya. Oke. Sebenarnya kalau berbicara gatal pada orang gagal ginjal ya, Ya, gagal ginjal. memang dia kalau belum cuci darah ya, artinya waktu darah kotor itu memang menimbulkan gatal. Itu keluhan utama ya biasanya di sana. Ya kan? Tapi karena ini beliau sudah sakit cuci darah. Jadi artinya bisa juga gatalnya itu bukan karena posisi alergi. Ya, bukan karena alergi pakai PNC-nya. Tapi ini karena memang gatal kulit uremia ya, uremium ya. Uremium ya. Ya, karena dari tumpukan dari ureum yang belum keluar itu. Seperti itu. Kalaupun misalkan mau dicoba ya mungkin seperti solusi yang Pak Yudi sarankan ya, biasanya digunting kecil-kecil ya Pak. Ya. Biar nggak terjebak terlalu banyak ya keringatnya itu. Tapi dicoba aja. Coba, boleh dicoba gitulah. Oke, Ya, kalau gimana Bu? kalau bukan yang kasus yang bukan kasus gagal ginjal mah gampang ya, minum yang banyak supaya keluar detoksifikasinya lewat urin. Tapi kalau yang sudah seperti itu memang tidak bisa semena-mena minum yang banyak. Masalahnya di situ. Masalahnya itu. Uriumnya tinggi, ya nggak boleh minum banyak, pusing juga itu. Kalau solusi yang saya sarankan sih gini, jadi misalnya 1 lembar dibagi 3, lalu ditempel di beberapa tempat kan lebih kecil dibanding 1 atau setengah, dibagi 3, dan terpaksa memang jangan terlalu lama. Kalau orang biasa bisa 2 hari, 2 hari setengah sampai 3 hari bahkan. Kalau yang sehari aja, sehari dibuka lalu dibersihkan lagi kulitnya, ya pindah sedikit ke kiri atau ya ke sebelahnya. Jadi kalau dibilang, aduh itu baru sehari ditempel, zat aktifnya masih ada di situ, belum semua gitu. Ya kasih saja sama orang yang tidak sakit ginjal. Jadi second hand. Second hand. Gitu. Itu paling enggak ya itu ya menolong mengurangi rasa gatal yang mengganggu barangkali. Oke, siap. Oke. Wah, ada yang tanya tuh, Bu Yayan kok energik banget, usianya berapa tuh? Ada yang nanya. Saya jawab aja, usianya 25 tahun. Ya. Saya sudah tua, teman-teman. Ya, senior, bukan tua, senior. Ya, senior. Senior. Cuman kan saya rutin pakai produk One More-nya rutin dan lengkap. Tidak perlu terlalu sering, tapi berkala. Misalnya tidak Pak, sekarang kan sudah sehat tidak Pak. Waktu saya sakit, kan waktu ketemu One More itu sakit lutut dan keropos tulang. Jadi lumbal 3, 4, 5 itu sudah terganggu. Nah itu agak penempelannya itu sering ya. Jadi buka sebentar, tempel lagi sampai betul-betul sembuh. Udah sembuh, jarang pakainya, tapi tidak sampai tidak sama sekali gitu, enggak. Tetap kan tubuh kita butuh dirawat, dan tubuh kita kan tetap butuh mikronutrisi, sedangkan mikronutrisi nggak bisa masuk lewat makanan. Betul. Apalagi kalau sudah senior itu udah males makan. Jadi kalau sudah tiba waktunya saum sunat atau gitu seneng karena harus tidak perlu makan gitu. Jadi makannya dikurangi banyak, betul-betul dikurangi banyak. Akhirnya lututnya bisa lincah lagi. Kemarin juga joget-joget Bu Yayan di acara Vision of the Future. Alhamdulillah saya dikasih sehat sama Allah. Iya, alhamdulillah. Mendingan
daripada saya sakit, mendingan saya sehat terus ngasih share ke teman-teman biar sehat. Itu dia, barokah ya. Barokah, Iya, gimana makasih caranya Bu biar Yayan. sehat lewat produk One More dan Oke, makanan hari-harinya harus bagaimana gitu. harus Saya tuh bagaimana? sedang nulis, iya saya tuh sedang nulis untuk menolong penempelannya di mana setiap kasus tuh Iya. saya bikinkan garis besarnya lah dengan makanan yang dianjurkan dan makanan yang diharapkan dikurangi banyak ini gitu. Jadi nggak bisa enggak itu nggak bisa lepas dari tetap aja tata laksana dan manajemen makanan sebelum sakit. Jangan tunggu sakit dulu Iya. baru kocar-kacir. Aduh, saya makan apa? Mendingan sebelum sakit. Iya, jangan sakit lagi Bu. Pokoknya Ibu harus sehat, ya kan? Ya, Banyak yang masih insya kangen Allah. nih. Insya Yang Allah. komentar di bawah-bawah ini masih pada nggak percaya Bu Yayan nih udah senior. Jangan ya, udah punya cucu nih. Cucunya Oke. 5. Udah 5 lagi. Ini namanya Nelly, nenek lincah. Iya. Oke, jadi kita di pertanyaan terakhir tadi terjawab sudah yang disampaikan Pak Dokter dan Bu Yayan sinkron sekali sama bahwa pada saat kita mengalami gatal, penempelan, solusinya sederhana. Yang pertama memang masalahnya keringat yang terjebak ya, apalagi kalau keringatnya kotor, pencernaannya kotor sehingga keringatnya itu bermasalah, banyak uriumnya yang bikin gatal ke kulit. Nah, solusinya adalah potong aja kecil-kecil ya, bisa dipotong jadi 3 kata Bu Yayan. Kalau saya kadang-kadang dipotong jadi 10 potongan kecil-kecil tapi dekat-dekat. Kecil banget. Jaraknya dekat-dekat Bu, jadi supaya keringat tidak terjebak gitu ya. Efektivitas sama. Dan yang kedua kalau itu pun masih gatal, benar kata Bu Yayan, dilepas aja, pindahin 1 hari. Kadang bisa 6 jam dilepas pun nggak apa-apa kalau nggak tahan. Jadi bisa dipindahkan ke sebelahnya ya. Pokoknya itu yang jadi tidak ada masalah dengan produk One More, artinya semuanya bisa menggunakan, yang penting tahu trik-triknya ya yang disampaikan Bu Yayan dan Pak Dokter tadi nyambung ke sana. Oke. Baik, buat teman-teman semua, ini ada lagi pertanyaan lagi nih ya tadi. Tadi pertanyaan satu lagi apa tadi nih? Dari Mbak Intan ya. Halo Mbak Intan. Mbak Intan, where are you? Oh, nggak ada Mbak Intan ya. Oke. Nah, tadi ada satu lagi punya pasien mau rujukan, ditolak setelah pakai produk One More, berapa menit saja langsung bisa siuman lagi. Wah, ini bukan testimoni, bukan bertanya, tapi testimoni, tapi keren loh pertanyaannya, apa testimoninya. Ya, ini jadi langsung siuman setelah ditempel, jangan-jangan dia kaget ya kena One More. Kena panasnya. Kena panasnya. Ginseng merah Korea. Iya, kayaknya dia ngefans sama artis Korea, jadi langsung denger ini dari Korea. Udang. Iya. Oke, kayaknya nggak ada lagi deh pertanyaannya. Ini di atas juga sama, maksudnya gatal-gatal udah selesai kita jawab tadi. Ini ada lagi daun jati Cina udah dijawab. Terus bersumbang untuk keluhan susah buang air besar sama air kecil, produknya menggunakan produknya selain PNG apa? Aduh, Bu Yayan tuh jawab tuh kalau itu. Slim Style. Slim Style ya. Minumnya yang banyak. Jus sirsak. Jus sirsak ya. Jadi susah BAB. Kalau itu bagus, kalau saya sih gampang Bu. Saya kalau susah pas ya buka, saya selama ini BAB gampang aja. Cuman kalau pas makan banyak gitu, terus perut udah mulai belembung kan, waduh ini harus dibersihin gimana? Saya cuman minum kopi pahit, saya campur sama jeruk lemon yang banyak. Ya, itu udah langsung ya bisa keluar semua tuh, bisa 4 kali BAB lancar, langsung ringan dan seger. Kopi pahit sama jeruk lemon ya kan. Tambah slim style. Oke, mungkin waktu sudah menunjukkan jam 9:10 ya. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah tidak ada. Oh, ada untuk problem apa Bersan? Ada pertanyaan satu buat Bu Yayan nih kayaknya nih. Apa tadi nih? Apa itu? Untuk problem lutut Bu Yayan, oh udah tadi udah dijawab kumaha ya si Sahayu teh ya Arif. Ya udah tadi udah dijawab ya. Pakai apakah Bu Ya, tadi itu? jangan lupa kalau urusan tulang itu harus pakai kolagen pad ya.
Oh, kolagen Selain fat. PNG, B12, dekamin, omevia, Oh, banyak ya, lengkap ya. kalau ya kolagen fat itu penting sekali. Dia kan senyawa ikat ya. Dia Iya. protein, tapi dia senyawa ikat. Yang diikatnya juga banyak. Jadi kalau untuk perbaikan bantalan-bantalan tulang itu juga perlu Ada bantalan-bantalan kolagen ya. kolagen Iya, fatnya kolagen jangan fat ya. sedikit, minimal Iya. 4. Oh, minimal 4. Iya, iya Minimal kalau saya 4. itu kan yang patah tulang belakang juga sembuh antara lain karena kolagen fat antara Oh, lain. sampai berapa Bu yang tulang belakang sembuh ditempelnya berapa banyak kemarin? Yang tulang belakang bukan sembuh ya, untuk perubahan besarnya yang Hah? 1,5 tahun terkapar lalu dia bisa bangun, bisa berdiri itu cuma 21 hari. Wow. Tapi untuk sembuh betulnya itu terus sampai sekarang masih saya tempel, walaupun iya. misalnya tempel 3 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian tidak, 4-5 Iya, hari iya. enggak, pakai lagi Jadi gitu. pakainya itu yang pads ya, kolagen. Jangan pakai kolagen yang ini, yang masker ya. Masker. Yang Kolagen masker untuk di wajah aja. Iya. Yang kolagen pad itu jangan orientasinya hanya untuk kulit. Jadi ya kalau ternyata kulitnya menjadi bagus itu sih bonus. Bonus. Sebenarnya. Oh. Tapi yang penting mah tuh mencegah keropos tulang. Ya kan ibu-ibu 70-80 banyak yang keropos tulang. Iya, Kalau betul. dari sekarang dengan rutin kolagen pad, PNG, B12 dekamin, omevia gitu sering itu mencegah dari sekarang. Kan jangan lupa tetap harus minum susu. Ya, ini menarik nih Bu. Jadi Minimal susunya itu 4 susu ya, yang mudah susu. dicerna sehari sekali minimal gitu. Susu sama dekamin Bu ya, nyambung ya Bu ya. Ya, dekamin itu membantu penyerapan kalsium dari susu. Jadi kalau sumber kalsiumnya nggak masuk, ya mau apanya yang disedot. Iya. Yang dibantu masuk apanya gitu. Iya, harus ada kalsium yang masuk. Iya. Jadi kombinasi yang tepat, minum susu sama dekamin ditempel. Wah, itu penyerapannya cepat, tambah kolagen. Jangan ngirit-ngirit, langsung 4 tempel, ceplek, ya kan? Kalau gitu. Urusan tulang sih mesti beli bronze atau gold. Bronze ya, oh gitu, bronze atau iya. gold. Okay. Jangan. Kalau beli basic itu hanya sekedar coba-coba. Jadi kalau coba-coba bukan selembar, 3 lembar, 4 lembar, bukan. Kalau coba-coba beli basic. Sudah terasa beli bronze atau gold gitu. Jadi yang stroke berat waktu itu yang asalnya ini terus nggak bisa apa-apa. Sekarang udah bisa presentasi lagi. Itu yang patah tulang itu udah bisa main tenis lagi. Bu, berarti gini lah Bunda. Tadi tulang nih. Nah sekarang kalau orang habis bekas operasi kayak tadi nih nanya nih, operasi sesar nih katanya. Terus selesai operasi sesar kok masih sakit pedes-pedesnya gitu kali ya. Itu bisa nggak pakai kolagen juga? Oh harus. Oh harus. PNG, B12, dekamin, omevia, kolagen itu harus. Lengkap ya. Kita pulang dari mana? Dari Turki kan ada teman kita di pesawat pendarahan. Karena baru selesai operasi, rupanya kan harusnya istirahat. Ya tidak istirahat. Pulang dari Turki di pesawat tuh pendarahan. Sama saya tempel, saya cari, saya ada kolagen pad. Kebetulan ada kolagen pad, saya tempelin di sekitar bekas operasinya di tempat-tempat area yang tidak yang tidak kena sayatannya gitu. Langsung berhenti. Terus, cepat sekali ya. Cepat langsung berhenti, terus begitu mendarat langsung dibawa ke rumah sakit, ya selanjutnya ditangani oleh rumah sakit. Tapi untuk pertolongan lumayan lah, bisa jangan ya, gimana kalau pendarahnya terlalu banyak kan juga repot kita. Iya. Oke, menarik sekali nih, banyak ternyata cerita-cerita praktis yang praktek langsung di lapangan ya. Dan tadi kolagen tadi bisa bikin awet muda, juga kulit terangkat menjadi lebih cerah, lebih putih. Kayaknya Pak Dokter sama saya perlu nih biar putih ya Pak Dokter. Kolagennya. Kayaknya nggak cuma 4, 10 langsung nempel. Sekalian maskernya. Sama masker. Pak Dokter lebih hitam dari saya soalnya. Iya. Ya. Baiklah, jadi dari sini kita sudah tahu bahwa ternyata
produk One More No dari cerita semua yang disampaikan dari Pak Dokter, Bu Yayan ya, dan testimoni dari teman-teman bahwa ya, bagaimanapun produk kita adalah produk P3K ya, camkan itu P3K, betul ya, P3K. Artinya dibawa dimanapun dan dengan tas yang kecil ya, itu sudah bisa masuk berjumlah banyak produk dengan tas yang kecil. Jadi praktis P3K. Jadi orang yang di sekeliling kita sakit, kita cukup tempel. Nah ini peluang bagus bahwa bayangkan aja nanti seluruh rakyat Indonesia P3K-nya ganti dengan produk One More. Ya, jadi yang nempel di rumah itu ada betadine segala macam, nanti diganti itu semuanya pakai produk One More, lebih praktis. Rencananya begitu. Nggak tumpah. Tumpah. Betul, nggak tumpah juga. Tapi tadi saya baca ada pertanyaan, ibu saya usia 72 tahun, kemudian macam-macam diabetes, apa gitu, sebaiknya beli paket apa? Saya sekali lagi minimal bronze, tapi kalau bisa beli gold, ya minimal itu. Kalau bisa gold atau silver lebih bagus, karena stoknya banyak dan makainya juga der aja lah sesuai dengan yang seharusnya. Uang mah bisa dicari teman-teman. Uang bisa dicari, kalau kesehatan itu yang tidak bisa dihitung nilainya. Jadi jangan ngirit-ngirit ya, pokoknya kalau apalagi orang tua sakit kayak Bu Nenden tadi cerita tuh, ibunya kena di rahang cancer ya, dan itu juga produknya ambil gold itu, dan luar biasanya bisa kempes. Nah seperti itu. Nah contoh-contohnya. Usia 85 tahun. Usia 85 tahun coba, iya kan? Usia 85 dan kena cancer, berarti kan daya tahan tubuhnya sangat ringkih sekali, tapi alhamdulillah produk One More bisa membantu banyak, ya kan? Oke, keren banget, dan mungkin ini acara sudah menunjukkan jam 9:15, dan mudah-mudahan semua peserta yang ada di sini sudah merasa terpuaskan ya, karena kita hari ini keren, selain ada Pak Dokter, tampil juga Ibu dosen kita, Ibu Yayan Karyana yang sanguin ya, meriah pokoknya. Ya, dan sekali lagi terima kasih buat semuanya, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bu Yayan, dan terima kasih buat para peserta di sini yang ikut acara ini dengan penuh serius dan antusias. Dan kita berdoa dan berharap kita semua yang ada di sini dimudahkan dalam hal rezeki, ya, di dalam rezeki ada kesehatan tentunya, ya, dan juga insya Allah juga teman-teman yang sudah dapatkan ilmu hari ini bertambah, otomatis nanti juga keuangannya bertambah, tambah banyak dompetnya, ya, amin. Oke, dari saya dan dari para narasumber hari ini sudah luar biasa, dan sebelum saya tutup acara ini, mungkin Pak Dokter bisa kasih satu kata atau dua kata untuk menutup acara ini. Monggo Pak Dokter. Oke. Pada prinsipnya kita sudah tahu ya, jadi produk-produk apa sih sebenarnya yang bisa digunakan. Artinya kalau lihat dari testimoni, pengalaman, dari pembahasan tentang kanker tadi sebenarnya sudah nyata ya. Jadi testimoni itu sudah nyata. Jadi tadi yang ditampilkan maupun yang dari Ibu Nenden ya, tadi yang langsung menyampaikan bahwa ibundanya bisa terbantukan. Artinya di sini sesuai dengan judulnya, jadi ini tujuannya adalah bisa meningkatkan kualitas hidup dari si pasien. Maksudnya arahnya ke sana. Betul. Ya, jadi produk One More itu untuk meningkatkan kualitas dari hidupnya. Yang tadinya misalkan nggak bisa bekerja, sekarang sudah bisa bekerja lagi. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Bu Yayan, mangga mungkin ada satu kata, dua kata. Jangan panjang-panjang, Sengmin. Pokoknya produk One More top. Nah, itu aja. Oke, terima kasih Bu Yayan, terima kasih Pak Dokter. Ya, dan saya tutup acara ini dan saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa, yang super sanguin juga, Mbak Yolanda. Monggo Mbak Yolanda. Wah, Masya Allah, luar biasa. Hatur nuhun Ibu Yayan. Saya selalu ngefans sama Ibu, luar biasa Ibu. Aduh, luar biasa juga materi kita hari ini dari Dr. Rudi, dan juga saja moderator kita luar biasa Pak
Yudi, keren banget. Pokoknya malam ini top banget. Jadi buat teman-teman pesennya adalah ya, buat kita ya para member One More gak usah irit-irit ya pakai produknya ya, jangan pelit-pelit, uang mah bisa dicari tuh ya. Jadi apalagi kalau yang punya orang tua ya yang mungkin ada sakit-sakit, udah kasih aja lah kita ya, uang mah bisa dicari pokoknya. Yang namanya kesehatan apalagi buat orang tua sendiri kan, ayo mau kapan lagi ya. Ayo, jadi buat kita semua ya mudah-mudahan sehat selalu ya. Sekali lagi hatur nuhun kasadayana jadi Sunda. Dan terima kasih Buat juga buat semuanya, terima kasih operator. teman-teman ya udah hadir Terima malam kasih. ini Iya. ya. Gak Operator, sabar thank buat you, nunggu thank you. Senin. Iya. Ya. Buat operator juga nih yang keren hari ini, Ya. Dek Rafan. Masih SMP nih operatornya, keren nih. Wah, hebat banget. Terima kasih ya. Ini anak apa milenial, bukan milenial apa ya, kalau SMP ya. Apa istilahnya? Dia calon penerus lah pokoknya ya di bisnis Iya. One More pokoknya ke depannya. Terima kasih semuanya ya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di Senin berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.